Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita bahas lagi soal-soal buat persiapan P3K kebidanan 2023 nanti ya. Oke guys, sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunya. Lalu nyalakan juga loncengnya biar dapat update video terbaru dari aku. Insya Allah kedepannya aku akan sering buat video-video pembahasan seperti ini. Oke guys, kalaupun ada yang salah boleh dikoreksi di komen aja ya, kita diskusi bersama. Kita mulai aja ke nomor yang pertama ya. Seorang bayi nih berumur 2 bulan dibawa oleh ibunya ke BPM untuk mendapatkan imunisasi. Hasil TTV suhunya 37 derajat Celcius. Respirasinya 40 kali per menit, nadinya 100 kali per menit dan berat badan 4 kilo. Bayi telah menerima imunisasi HB0, berarti yang diterimanya baru HB0 aja ya. Apakah imunisasi yang Anda berikan saat ini? Berarti yang belumnya adalah apa? A. Campak. Ini biasanya usia 9 bulan dan ada imunisasi sebelumnya sebelum campak ya. Jadi bukan. DPT 1 dan polio 2 ini juga bukan ya. DPT 2 dan polio 1 bukan, DPT 1 dan polio 1 bukan. Tapi nah, jawaban yang tepat adalah BCG dan polio 1 karena si bayinya baru aja diimunisasinya HB0 aja gitu, nggak dijelaskan imunisasi yang lainnya. Berarti imunisasi selanjutnya adalah BCG dan polio. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2 ya. Seorang bayi berumurnya 2 bulan. Ini masih soal yang tadi ya, mungkin pertanyaannya yang beda. Dibawa oleh ibunya ke BPM untuk mendapatkan imunisasi. Hasil TTV suhunya 37 derajat Celcius, respirasinya 40 kali per menit, dan nadinya 100 kali per menit, berat badan 4 kilo. Bayi telah menerima imunisasi HB0, berarti sekarang imunisasinya itu adalah BCG ya. Bagaimana penyuntikan imunisasi selanjutnya nih? Berarti yang ditanyakan adalah imunisasi BCG, bagaimana penyuntikannya? AIM bukan ya. Subkutan itu campak ya, bukan intrakutan. Nah, ini jawaban yang tepat adalah C. Jadi, penyuntikan imunisasi BCG itu dilakukan secara IC di tangan sebelah kanan ya. Kalau oral itu polio ya, sublingual ini bukan. Jadi, jawaban yang tepat adalah IC untuk BCG. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Seorang bayi berumur 2 bulan nih. Masih soal yang tadi ya, dibawa oleh ibunya ke BPM untuk mendapatkan imunisasi. Hasil TTV-nya suhunya 37 derajat Celcius dan respirasinya 40 kali per menit, nadinya 100 kali per menit dan berat badan udah 4 kilo ya. Bayi telah menerima imunisasi HB0. Berapakah dosis imunisasi selanjutnya? Berarti ini akan adalah dosis imunisasi BCG ya. Imunisasi BCG itu dosisnya itu adalah 0,05. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kalau 0,5 itu biasanya HB0, terus DVT, campak itu 0,5 ya. Tapi kalau BCG itu dosisnya itu 0,05. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Seorang bayi berumur 2 bulan dibawa ibunya ke BPM untuk mendapatkan imunisasi. Hasil TTV-nya suhunya 37 derajat Celcius, respirasi 40 kali per menit, dan nadinya 100 kali per menit, berat badan 4 kilo. Bayi telah menerima imunisasi HB0, berarti BCG ya. Kapan klien dianjurkan untuk melakukan imunisasi berikutnya? Jadi setelah dilakukan BCG, kita anjurkan kunjungan ulang untuk imunisasi selanjutnya. Setelah BCG itu, imunisasi selanjutnya itu adalah DVT, dan karena ini sekarang usia 2 bulan, berarti untuk DPT di usia 3 bulan. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor kelima ya. Seorang bayi berumur 2 bulan nih dibawa oleh ibunya ke BPM untuk mendapatkan imunisasi. Hasil TTV-nya suhunya 37 derajat Celcius, respirasi 40 kali per menit, nadi 100 kali per menit, berat badan 4 kilo. Bayi telah menerima imunisasi HB0. Apakah pendidikan kesehatan yang diberikan kepada orang tua pasca penyuntikan? Ini masih soal yang tadi ya. Tadi kan jawabannya itu adalah imunisasi BCG. Berarti kalau misalkan kita sudah melakukan imunisasi BCG ke bayi, nah pendidikan kesehatan yang diberikan kepada orang tuanya itu apa?
A. Bagian lengan yang disuntik jangan dimasas karena akan menimbulkan bekas seperti abses dalam beberapa hari. Oke, emang bener ya jangan dimasas ya, tapi kita tahan dulu ya. Tapi kan bukan hanya BCG yang diberikan tapi juga polio 1 ya. Kita lihat opsi jawaban yang kedua. Yang B, bayi boleh segera diberikan ASI setelah ditetesi polio dan bagian lengan jangan dimasas. Nah, ini tidak boleh ya, tidak boleh segera diberikan ASI. Biasanya kalau sudah di polio takutnya nanti bayinya kemuntahin lagi si polionya. Jadi ini kurang tepat ya. Bagian lengan yang disuntik jangan dimasas dan jangan diberikan ASI selama 10 menit. Nah, ini jawaban yang lebih tepat di antara dua jawaban yang tadi ya. Kita kunci dulu. Setelah imunisasi akan timbul demam, berikan penurun panas jika terjadi demam. Nah, ini untuk DPT. Di sini kan BCG ya yang disuntikan, berarti bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya. Kalau misalkan ini tidak ada tentang polionya gitu. Kita lanjut lagi ke soal nomor yang ke-6. Seorang bayi berumur 3 bulan dibawa oleh ibunya ke BPM untuk diberikan imunisasi ulang. Sebelumnya bayi telah menerima pentapalen 1 dan polio. Berarti udah DPT 1 ya sama polio. Saat ini bayi dalam keadaan batuk, suhunya 36,3 derajat Celcius, pernapasannya 30 kali per menit. Apakah jenis imunisasi yang diberikan pada usia bayi tersebut nih? Kalau misalkan sudah diberikan pentapalen yang pertama, berarti kita berikan lagi yang ke nih, kalau misalkan si bayinya sudah diberikan pentapalen 1 dan polio, berarti kita lanjutkan pentapalennya yang kedua. Berarti jawaban yang tepat adalah kita lanjutkan penyuntikan DPT, HB, HIB2, dan juga polio yang ketiga ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Seorang bayi berumur 3 bulan, masih soal yang tadi ya, dibawa oleh ibunya ke BPM untuk diberikan imunisasi ulang. Sebelumnya, bayi telah menerima pentapalen 1 dan polio. Pas saat ini, bayi dalam keadaan batuk, suhunya 36,3 derajat Celcius, pernapasan 30 kali per menit. Apakah nasihat yang harus diberikan kepada klien pasca penyuntikan imunisasi pentapalen nih? Jadi penkes yang harus kita berikan kepada orang tua bayi kalau misalkan udah diimunisasi pentapalen. Kalau misalkan pentapalen ini kan DPT ya biasanya menyebabkan panas. Berarti apa yang harus kita penkeskan kepada orang tuanya? A. Bagian lengan yang disuntik jangan dimasas karena akan menimbulkan bekas seperti abses dan dalam beberapa hari ini untuk yang BCG ya. Jadi jawaban ini bukan. Bayi boleh segera diberikan ASI setelah ditetesi polio. Ini bukan ya. Ini berkaitan dengan polio. Bagian lengan yang disuntik jangan dimasas, ini masih BCG. Setelah imunisasi akan timbul demam, berikan penurun panas jika terjadi demam. Nah, ini yang lebih tepatnya adalah D ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Saat bidan memeriksa pial vaksin, bidan melihat bahwa pial monitor telah mengalami perubahan warna. Warna segi 4 berubah gelap, tetapi lebih terang dari lingkaran. Apakah yang harus dilakukan bidan dengan vaksin tersebut? Kriteria pial vaksin itu, kalau misalkan kita menemukan warna lingkarannya lebih gelap dari kotak, itu vaksin dapat digunakan. Terus kalau misalkan warna kotak berubah namun tidak lebih gelap dari warna lingkaran, itu vaksin harus segera digunakan selama belum kadaluarsa. Ini sesuai dengan kasus ya, di mana warna segi empatnya berubah gelap tetapi lebih terang dari lingkaran. Berarti jawabannya itu gunakan vaksin lebih dulu bila belum kadaluarsa ya. Jawabannya tepat adalah A. Buang vaksin ini kalau misalkan si vaksinnya warna kotaknya berubah sama gelap dengan lingkaran atau warna kotak berubah lebih gelap dari lingkaran. Laporkan ke dinas kesehatan setempat, ini bukan ya, ganti label pial dengan yang baru apalagi ini. Tiap berikan vaksin tanpa memandang tanggal kadaluarsa apalagi ini ya, tidak boleh. Kita lihat lagi ke soal nomor berikutnya. Seorang bayi laki-laki berusia 12 bulan dibawa ibunya ke posyandu. Bayi lahir dengan berat badan 3 kilo. Hasil pemeriksaan berat badannya 10 kilo. Imunisasi sesuai jadwal. Oh, imunisasi juga lengkap ya. Saat dilakukan pemeriksaan, KPSP-nya didapatkan skor 8. Apakah jenis makanan pendamping yang sesuai kasus di atas? Nah, oke guys, untuk nomor 9 ini silahkan kalian jawab di kolom komentar. Lalu nanti sertakan juga alasannya nih, kenapa kalian menjawab itu. Nanti aku sematkan jawaban yang benar ya. Guys, terima kasih sudah menonton video aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.